Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express dalam sebuah segmen acara orasi obrolan dari redaksi. Bersama kita telah hadir Ibu Lurah dari Kelurahan Sarijadi, Ibu Sojib, Ibu Evi Sofia Tusti ya. Kemudian di sebelah kiri kedua saya ada Kang Irman Megantara, wakil ketua Karang Taruna. Kemudian ada Kang Utama, bagian apa kan? Bagian humas. Iya. Oke. Sebetulnya acara ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan COVID-19 yang ada di Kota Bandung, khususnya yang ada di Kelurahan Sarijadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan berbincang-bincang langsung aja Bu ya, bersama Ibu Evi. Jadi begini Bu, untuk penanganan COVID di Kelurahan Sarijadi itu seperti apa Bu? Selama ini dalam kebiasaan adaptasi baru ya Bu ya, ya KB itu normal itu seperti apa Bu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini izinkan saya menyampaikan alhamdulillah pertama mungkin terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ya, dari mulai bulan Maret pada saat itu sehingga sampai sekarang November ternyata masih COVID-19 masih tetap menjadi pandemi ya. Pada saat awal-awal mula terjadinya COVID-19, alhamdulillah di kelurahan kami belum ada yang terkena kasus pada saat awal di bulan Maret. Setelah itu di bulan Juni baru ada 1-2 orang yang ada kasus pandemi. Dalam penanganannya tentunya kita sesuaikan dengan SOP, standar operasional prosedur, di mana kita kerjasama dengan pertama dengan gugus tugas yang di dalamnya itu selain kami 3 pilar ya, Lurah, Babinsa dan Dinmaspol, ada unsur LKK juga dan tokoh masyarakat, serta yang tidak kalah penting adalah tim medis, dalam hal ini UPT Puskesmas Sarijadi. Kami dengan kepala UPT Puskesmas Sarijadi serta surveillance pada saat penanganan kasus COVID-19 kita langsung ada terdeteksi atau ada informasi terkait dengan ada warga pertama itu di RW 1. Di RW 1 itu ada yang terkena COVID karena kebetulan baru bepergian dari luar kota. Yang akhirnya pada saat itu kita langsung komunikasi dengan pengurus RT-nya. Kita minta kontak nomor WA atau telepon dari si keluarga yang terdampak dan minta kita komunikasinya melalui WA tersebut atau telepon tersebut karena sambil kita melakukan penanganan. Pertama karena di awal-awal itu belum ada rumah singgah sehingga kita fokuskan ke rumah tinggal di karantina atau kita si penderita kasus COVID kita amankan di satu ruangan supaya yang tidak terisolir ya, yang terisolir dalam waktu 14 hari. Kita mengadakan penanganan, adapun kebutuhan logistik sehari-harinya kita suplai. Dan keluarga juga yang terdampak yang kontak erat dengan yang bersangkutan si penderita kita dulu di rapid test ya, kita adakan rapid test dan alhamdulillah kalau seandainya reaktif atau negatif ya alhamdulillah jadi penanganannya hanya pada satu kasus pasien tersebut. Kita kerjasama dengan gugus tugas RW ya, gugus tugas RW atau satgas ya, kalau sekarang satgas tugas bagaimana pertama supaya masyarakat tidak resah sehingga kita pada saat penanganan kita tidak terlalu mengekspos, kita langsung penanganan tapi langsung ke the point, langsung ke titik sasaran ya. RT dan RW kita duduk bersama, kita undang duduk bersama di kelurahan, kita bahas terkait dengan penanganan bagaimana supaya
pertama si pasiennya bisa ditangani dengan baik ditangani dengan baik oleh tim medis, dan yang keluarga dari si pasien itu bagaimana bisa mereka juga untuk terfasilitasi oleh kita. Dan kebetulan di kita di awal itu sudah terbentuk lumbung yang di gugus tugas itu ada lumbung yang berada di kelurahan dan di area masing-masing. Pada saat awal kita dapat menerima bantuan dari Polban, dari Poltekos, dari Telkom, dari PTBI yang kita salurkan, kita simpan di dalam lumbung dan kita salurkan pada saat ada terjadi penanganan kasus. Untuk di Kelurahan Sarijadi sendiri itu ada berapa RW? 11 RW, kalau jumlah RW-nya ada 11, tapi juga seluruhnya ada kasus. Iya. Karena ada yang zero ya, ada beberapa RW yang zero yang belum pernah ada kasus COVID. Iya. Untuk warganya sendiri ada berapa juga? Warganya sendiri ada kurang lebih 20, jadi 11 RW terdiri dari 11 RW, 100 RT dan memiliki penduduk kurang lebih 26.000. 26.000. Luar biasa ya, sangat banyak sekali ternyata. Dan kebanyakan mungkin lebih ke pendatang mungkin ya kalau lihat dari komposisi dari penduduk warga di Sarijadi ini. Kalau kebetulan sih kalau di sini mayoritas kebetulan penduduknya itu kebanyakan PNS, pegawai swasta atau BUMN dan pensiunan. Adapun sebagian kecil karena ini berada di berdekatan dengan kampus-kampus yang ada di Kota Bandung, salah satunya Maranatha, UPI, Polban, Poltekos, Timlok itu sehingga banyak kos-kosan atau warga yang di luar Kota Bandung yang kos di kami. Nah, itu gimana penanganannya untuk warga-warga yang pendatang? Pada saat awal ya, karena mahasiswa atau penduduk pendatang yang tidak bisa pulang ke daerahnya, kita ada program Gasibu dan Sabandungan. Pada saat itu kebetulan di bulan puasa kita menyuplai mereka dibantu oleh Gober, oleh LKK ya, LPM, Kata, PKK. Kita di sini ada dapur umum Pak, dapur umum kita memberikan nasi box atau nasi bungkus untuk kebutuhan mereka, sehingga sedikitnya dengan data yang diberikan oleh pengurus RT RW kita tahu bahwa kita distribusikan ke tiap RW yang menjadi sasarannya adalah warga yang tidak bisa mudik atau tidak bisa pulang ke lemburnya, sehingga kita bagaimana kita memberikan penanganan agar mereka tidak sampai ke lapangan. Apalagi waktu awal-awal kan cukup di rumah saja katanya. Cukup di rumah saja. Jadi nggak bisa kemana-mana. Belum diterapkan AKB ya. Pada kebiasaan baru ya. Ya oke. Sekarang untuk ini kalau untuk penyaluran bansos sendiri mekanisme di Kelurahan Sarijadi seperti apa? Terima kasih untuk penyaluran bansos. Kebetulan kita diberikan danom ya, daftar nominatif yang ada dari Provinsi Dinsos ya, dari Dinas Sosial. Terus kita pilah-pilah per RW-nya, nanti kita distribusikan melalui RW dengan jadwal ada dari kecamatan dan pos biro ya. Kita koordinasi dan kita sediakan dalam satu tempat, karena distribusi yang dari pos itu dibatasi waktunya hanya 1 hari. Ya, padahal kalau untuk bantuan dari pusat seperti BST atau apa yang jumlah nilainya bantuan dari Kemensos itu 600 ya, itu langsung di kantor posnya sendiri. Kita ada kantor pos Sarijadi, yaitu yang menerima bantuan tunai di Kelurahan Sarijadi kurang lebih 600 orang. Ya, 600 orang yang itu dari data DTKS. Dari data DTKS awal kita hanya 100
79 kakak, namun dengan hasil perivali dengan kondisi COVID sekarang sehingga bertambah yang DTKS-nya itu menjadi kurang lebih 608 kakak yang terdiri dari PKH juga. Yang PKH itu tadinya hanya 119, sekarang bertambah kurang lebih jadi 300-an, sehingga kalau untuk PKH sendiri ada melalui Ewarung. Ada Ewarung Diana yang tiap bulannya itu menyalurkan bantuan PKH. Adapun ini karena ternyata bantuan dari pemerintah itu ada beberapa sumber ya. Ya, selain yang didistribusikan melalui kantong pos, ada juga yang melalui BNI. Kalau BNI itu adalah BSP perluasan, itu disalurkannya melalui Ewarung Diana. Ya. Jadi Ewarung Diana itu selain menyalurkan PKH, juga menyalurkan untuk BSP perluasan yang kerjasama dengan, karena Warung Diana itu agen dari BNI dari Patma. Tapi untuk bantuan penanganan COVID sendiri sejauh ini sudah tersebar merata ya? Alhamdulillah. Itu ya. Kalau untuk bantuan yang dari pusat barangkali ya, dari Kemensos itu kita udah sampai putaran ke-6 kalau nggak salah ya, putaran ke-6. Tapi kalau dari bantuan gubernur sendiri baru tahap 3. Nah, kemarin di 2 minggu ke belakang kita menyalurkan yang tahap 3 kepada kurang lebih 1.228. Yang tadinya sebelumnya hanya 1.218. Ya, ini bertambah kurang lebih 500 setelah mereka masyarakat atau RT RW menginput di dalam aplikasi Sapa Warga pada saat itu, dan akhirnya bertambah bantuan Sarijadi itu dari bantuan wali kota, dari PKH, dari beberapa program serta dari Bandung sendiri. Sekarang itu kurang lebih 2.000-an lebih ada di DTKS-nya dan DTKS itu. Belum ditambah dengan bansos yang dari pihak perusahaan-perusahaan swasta. Betul. BUMN. Ya. Itu ada yang itu langsung, tapi itu tidak terlalu banyak, paling hanya 14 orang. Kalau yang dari perusahaan BUMN kebetulan Sarijadi hanya mendapatkan tidak banyak orang. Ya, oke, sekarang beralih ke Kang Irman ya sebagai wakil Karang Taruna di Kelurahan Sarijadi ini. Apa nih peran dari Kang Irman sendiri untuk membantu ibu lurah yang sudah berjibaku? Ya, soalnya notabene kan Karang Taruna itu dengan anak-anak muda ya berkumpul di sini semua ya. Gimana nih Kang, bisa diceritakan? Dalam peran membantu ya untuk penanganan COVID-19 di Kelurahan Sarijadi. Oke, yang pertama-tama sih terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Nah, untuk kami sih dari Karang Taruna perannya banyak. Kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kelurahan Sarijadi. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masalah kesejahteraan sosial meningkat. Ada yang di PHK, ada yang istilahnya potong gajinya dan lain-lain. Nah, pokoknya yang susah tambah susah gitu. Nah, untuk yang sering kita lakukan sih untuk tahun ini pada penanganan COVID ini, kita waktu itu pernah membantu Kelurahan Sarijadi ini dalam penyemprotan desinfektan di setiap RW-nya, dibantu dengan Karang Taruna unitnya. Nah, bekerja sama dengan Karang Taruna unit RW 1 sampai dengan RW 11. Terus kita pendistribusian masker dengan LKK lain seperti LPM, PKK, Linmas, dan Beber, dan para RW seperti itu. Nah, untuk kegiatan kita sih dari kita ada kegiatan namanya Ngabako. Ngabako ini singkatan dari ngabagi sembako. Nah, kegiatan Ngabako ini kita tujuannya untuk memberikan sembako
Nah ya, untuk sumbernya sih memang dari PPPK. Untuk pendistribusiannya kita ke warga yang tidak mendapat bantuan BLT dan pendistribusian sembako dari kelurahan seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan Karang Taruna yang ada di RW-nya, mendata siapa saja warga yang berhak mendapat bantuan dari kita. Nah, alhamdulillah sudah terjalan kegiatan nggak apa-apa atau nggak bagi sembako tersebut, seperti itu sih. Kemudian ada nggak misalkan ide untuk tadi kan disebutkan banyak warga yang kena PHK, yang dirumahkan kerjanya. Nah, ide pemberdayaan dari teman-teman Karang Taruna sendiri misalkan, ayolah daripada nganggur di rumah kita kumpul nih bikin apa selama ini ada nggak? Nah, untuk kita sih lebih di apa ya? Lebih khususnya pada pemudaan. Nah, dari kita ada bidang ekonomi kreatif yang istilahnya bisa memicu kegiatan berwirausaha para pemuda. Nah, kan daripada sekarang pemuda-pemuda sekolahnya online di rumah, kuliahnya online di rumah, daripada apa ya istilahnya mah gabut lah, bosen. Nah, mending kita jualan gitu. Kita jualan, kita bisa mendapat penghasilan sendiri. Kita apa ya bekerja bareng-bareng lah, gitu, berusaha bareng-bareng gitu. Nah, untuk pemberdayaan pemuda sih kepada kita mah seperti itu. Mungkin dari ini bagian publikasinya ada tambahan sih. Ya, Mengenai pemberdayaannya. harusnya pemberdayaan pemuda sendiri, pertama kan apalagi sedang pandemi gitu, kita gencar-gencar juga mensosialisasikan program-program kelurahan, misalnya kayak 3M, kita woro-woro juga gitu kan, kita Membantu ya. untuk membantu kelurahan bersama RKK yang lain, kita bagi masker juga, terus rutin dalam disiplin produk desinfektan gitu kan. Apalagi konsentrasi dari Karang Taruna sini adalah pemberdayaan pemuda gitu. Dan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, kita mencoba nih menghadirkan solusi bagaimana Karang Taruna menjadi inkubator bisnis di kalangan pemuda. Ya, dengan stimulus yang tadi kita membuat produk yang namanya Taruna Coffee juga kan, bisa dicek di Instagram, ada di Instagramnya Taruna Coffee, itu menstimulus teman-teman untuk berwirausaha di bidang pandemi. Insya Allah pun kita bakal mengembangkan lagi selain bisnis yang seperti itu, kita pun akan menambah ke yang lain untuk menstimulus bukan hanya untuk pemuda juga, tapi untuk warganya juga. Yes. Sekarang kita akan kembali ke Ibu Evi ya. Bu, tadi kan mau disebutkan mengenai program-program yang ada di Kelurahan Sarijadi sendiri ya. Seperti apa sih Bu program unggulan yang ada di kelurahan ini? Terima kasih. Barangkali kalau merunut dari program provinsinya itu adalah Gasibu. Gasibu teh pembagian nasi bungkus, gerakan nasi bungkus yang dari melalui PKK Provinsi Jawa Barat. Dan dari tingkat kotanya programnya adalah sebandungan. Samu bancakan orang Bandung. Samu bancakan orang Bandung itu bersumber dari anggaran PIPPK dari yang ada di kelurahan untuk PKK itu kita alhamdulillah ada kurang lebih 2.500 dus ya, dari mulai bulan April sampai terakhir kemarin di bulan September kita sudah mendistribusikan kurang lebih 2.500 dus yang bersumber anggaran dari Sabandungan. Adapun alhamdulillah ada CSR-nya. Kita ada CSR bantuan dari Sekolah Al-Azhar, TK SD Al-Azhar yang berada di RW 9 itu membantu kurang lebih selama seminggu 1.500 sampai 2.000 sampai 2.000 porsi, 2.000 nasi bungkus membantu sehingga yang tadinya kita hanya bisa membagikan satu kali putaran itu 200 dus dibantu dengan dari Al-Azhar sehingga bisa membagikan dalam satu hari itu 500 dus. Adapun ada CSR lain yang pribadi itu yang alhamdulillah sehingga totalnya antara anggaran yang tersedia dengan swadaya masyarakat itu bisa menampung kurang lebih sampai 5.000 sampai 6.000 nasi dus, nasi box ya. Setelah kita distribusikan ke 11 RW sesuai dengan sasaran yang tadi, salah satunya adalah warga yang
tidak bisa mudik pada saat lebarannya, terus warga yang tidak bisa pulang pada saat awal pandemi karena karantina karena di lockdown itu ya sebelum AKB. Dan sebelum ini adalah masyarakat yang terkena dampak PHK. Setiap rumah tangga itu kita memberikan sesuai dengan jumlah dari si anggota rumah tangga tersebut. Yang alhamdulillah minimal bisa terfasilitasi kebutuhan makanan dan yang bergizinya kepada mereka. Adapun kegiatan unggulan yang dari kelurahannya sendiri ada buruan sahe kaitan dengan ketahanan pangan. Ada di beberapa RW yang kemarin diresmikan oleh kota juga. Di RW 3 ini ada KWT, kelompok wanita tani Sauyunan, yang mana ini sudah berjalan 4 tahun. Mereka di lahan pasung yang ada di area pemukiman dibuat untuk bercocok tanam bertani yang hidroponik. Ada pecoy, ada budik dampernya, ada lelenya dan sebagainya. Pada saat panen si KWT tersebut selain dijual ke titik jual langsung ke masyarakat yang membutuhkan, tapi ada sebagian hasil panennya diberikan kepada masyarakat yang tertentu. Ini secara rutin mereka sudah terjadwal ya. Adapun inovasi yang telah kami gulirkan di Sari Jadi sendiri melihat dari apa yang telah dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penanganan COVID, kita membuat sebuah inovasi. Kebetulan ada IGA, Inovasi Government Award tahun 2020 lomba yang tingkat nasional dari Kemendagri. Kita ikut serta lomba tersebut Gelis Lembur Sorangan atau liburan. Sehingga kita lebih pemberdayaan masyarakat, lebih mendorong bagaimana kemandirian sosial dari masyarakat di masa pandemi atau nanti setelah pandemi juga ini bisa dilakukan. Karena intinya dari sebuah inovasi itu harus sustainable, berkelanjutan, dan pada saat pandemi ini terasa manfaatnya oleh masyarakat karena masyarakat kan jenuh ya, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya masyarakat kan cukup di halaman juga sudah ada rekreasinya, karena di sana di dalam Ngagelis itu di depan rumahnya itu ada mural 3 dimensi dan sebagainya, masyarakat yang melakukan. Pada saat itu kita kasih stimulus dengan hanya 2 kali cek dari kelurahannya, tapi masyarakat bisa ada swadayanya membuat sebuah kreativitas dari tembok-tembok yang kosong dibuat mural dengan ciri khas karakteristik dari tiap RW masing-masing. Dan di jalan gang juga ya, di jalan gang juga mereka buat di halaman rumahnya. Pada saat itu kita coba membuat sketsa dulu. Jadi si ahli, ada warga yang punya skill untuk melukis itu, membuat sketsa bunga atau sketsa apapun. Si masyarakat dengan anak-anak sekolahnya itu yang mau melakukan pewarnainya, yang melakukan pewarnaan itu pada saat kan kalau sampai jam 10 itu bagus untuk berjemur ya, mereka itu melakukan itu. Pada saat sore harinya karena mereka kalau diam di rumah juga jenuh, ke depan rumah juga di luar pagar sudah ada rekreasi untuk berselfie dan sebagainya. Karena di lukisan 3 dimensi itu ada yang berupa bentuk sungai, saluran sungai, ada yang seperti Aladin sejadah terbang, ada perahu, ada tugu dan sebagainya. Itu alhamdulillah dari masyarakat kebetulan potensi yang ada di Kelurahan Sari Jadi SDM-nya sangat unggul. Sehingga kita dalam Ngagelis itu lebih mengedepankan kemandirian sosial. Kemandirian sosial masyarakat, bagaimana masyarakat sebagai pelaku utama dalam membangun wilayahnya sendiri dan memelihara itu. Jadi intinya itu, adapun yang merasakan juga mereka. Nanti ke depan Ngagelis Lembur Sorangan ini kan masih progres ya. Ini kalau dari rencana itu barangkali baru sekitar 40% karena penilaian juga masih berjalan. Ini barangkali belum sesuai harapan yang kita belum sampai di 100% harapan kami, tapi nanti ada kelanjutannya di mana kita juga akan melakukan Ngagelis batas wilayah
batas wilayah Kelurahan Sarijadi dari mulai yang lemah mundur ya ada itu kita percantik karena itu menjadi etalase Kelurahan Sarijadi. Nanti ada batas yang di Kolban yang saluran Sungai Ciberem itu kita akan tata. Karang Taruna sendiri punya ide, buat artek Pak, nanti saluran airnya bisa arum jeram kalau sudah jernih bersih. Kebetulan kita kolaborasi kerjasama dengan Citarum Harum untuk membersihkan saluran tersebut dan kita juga berupaya Sarijadi supaya ODF 100%. Masyarakat tidak buang tinja ke selokan. Alhamdulillah kemarin kita memfasilitasi itu. Sehingga nanti tanggal 24 kita diverifikasi untuk supaya Sarijadi ODF 100%. Mudah-mudahan ikhtiar kita bisa lolos Sarijadi 100% ODF. Karena kalau sudah 100% ODF di sini potensi banyak Pak. Ada seke di area Sugarunai dan di Curugale. Ada Curugale juga di sini yang nanti keinginan masyarakat dan keinginan kami ini menjadi wisata lokal yang bisa menjadi nilai ekonomi ikon dari Sarijadi sendiri meskipun perjuangan kan tidak mudah karena ini berbatasan dengan KBB dan ranahnya provinsi. Tapi keinginan itu ya kita akan coba dulu, kita memoles aja dulu ngajuris nomor sorangan dengan perbatasan yang ada kita persatukan sehingga masyarakat yang masuk ke wilayah Sarijadi pas baru masuk aja di perbatasannya udah tertarik karena kami mengharapkan bahwa kan biasanya tujuan wisata itu ke Parongpong, ke Lembang dan ke Tangkuban Perahu atau yang lainnya. Jadi area Sarijadi ini hanya sebagai lintasan, ya. Ini sangat disayangkan pada saat libur panjang ini macet, ya, macet. Antrian dari bus, dari mobil-mobil itu lewat ke sini. Sangat disayangkan kalau mereka tidak transit di sini untuk membeli produk-produk kita. Kami dengan PKK-nya, dengan KWT-nya, dengan Karang Taruna ada produk-produk yang ingin dimunculkan dari hasil ketahanan pangan yang buruan saya itu. Ada sujame dari jamu hasil panen, ada jahe dan sebagainya dibuat produk sujame, terus ada puding pokcoy. Jadi hasil tanaman pekcoy ya dibuat puding, dibuat es krim, kita titip jual dan kita pada saat ada kegiatan kita buat dengan biaya yang minim ya. Puding pekcoy hanya mengandalkan gula putih, susu kental manis, es batu, puding pekcoynya yang seger itu 12 daun ya. Terus tambah tape peyul yang dari singkong. Terus terang kelurahan si KWT tersebut ya kelurahan kami sudah banyak di studi tiru dari Sumatera, dari pulau-pulau lain atau kita dengan buruan sayanya dengan KWT saudiannya dan sekarang udah meningkat menjadi PPID. Jadi lebih ke nilai ekonomi. Harapan kami kemarin di 2 minggu ke belakang saya rapat dengan jajaran KWT dan pengurus RW 3 di sana. Ini menginginkan bahwa ini ada pengembangan unit-unit bisnis, unit-unit buruan saya di RW yang lainnya supaya nanti pasokan dari hasil panennya itu bisa. Karena saat ini dengan di masa pandemi ini ketahanan pangan kan sangat penting, ya. Kebutuhan gizi juga sangat penting sehingga kenapa? Ini potensi ada dan kita harus melakukan. Ini udah dibuat di RW 1 sudah ada, di RW 9 ada, RW 10 ada, hampir di tiap RW sudah tersebar ada dan nanti tinggal bagaimana menjadi KWT-nya sendiri menjadi sentra bisnis dan unit-unit lainnya adalah sebagai pemasok. Dan nanti ke depan diharapkan kayak bibit dan sebagainya juga itu kan kalau di KWT ada greenhouse-nya. Di KWT ada greenhouse-nya, jadi itu yang nanti akan pembibitannya di sana, nanti si tiap RW unit-unitnya itu nanti pesan ke mereka. Itu udah sampai ke sana, mudah-mudahan mohon doanya supaya bisa terwujud. Jadi dalam hal ini saya sebagai lurah itu melihat potensi dari A sampai Z, ya potensi permasalahan dan sebagainya kita ramu menjadi satu. Terus dilihat dari kita dengarkan juga masukan dan baik dari pemudanya melalui Karang Taruna,
LPM-nya, tokoh masyarakat, stakeholder, dari forum RW-nya, dari PKK-nya dan sebagainya kita dengarkan dan kita ramu bagaimana supaya menjadi nilai tambah. Dan slogan dari Sarijadi sendiri adalah Ngajong Mantara. Keinginannya adalah Sarijadi Ngajong Mantara ya. Ngajong Mantara, maksud dari Ngajong Mantara adalah terkenal membumi kemana-mana, tapi dalam hal positif. Meskipun kita ini kan kalau misalkan di pedesaan dengan lahan yang tersedia banyak, barangkali bercocok tanam itu hal yang wajar ya, karena memungkinkan, karena mayoritas banyak yang menjadi berprofesi sebagai petani. Tapi kalau di sini dengan lahan terbatas perumahan, masyarakatnya banyaknya pensiunan, bisa melakukan kegiatan yang positif dengan bercocok tanam sambil mereka happy, ya, senang. Jadi bercocok tanamnya mengisi kegiatan, senang, akhirnya jadi sehat dan menghasilkan. Nah itu yang menjadi nilai tambah keunggulan Kelurahan Sarijadi Pak. Jadi saya sebagai lurah sangat meskipun baru kurang lebih setahun setengah, sangat mengapresiasi dan bangga gitu ya bisa ditugaskan di sini karena potensinya sangat besar. Mungkin pada awal-awal ini tidak tergali itu, tapi pas saya masuk, saya ada berbagai pendekatan dan strategi. Alhamdulillah setahun setengah ini kebersamaan dan ada progres arah ke hal yang positif, di mana yang tadinya masyarakat mungkin tidak peduli, kurang peduli atau apatis, tapi bagaimana dengan kami ya sering melakukan pendekatan ke lapangan, papai lembur ke masyarakat. Seperti tadi ada kegiatan fungsi di RW. Saya bergabung dengan mereka itu sangat gembira. Masyarakat itu sangat gembira dengan kehadiran kita, apalagi kita bisa sekaligus kita bisa menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk sebagai pelaku utama dalam pembangunan untuk sama-sama bagaimana ya, karena membangun itu mudah tapi memeliharanya yang sangat sulit. Nah itu yang selalu kita sampaikan, karena saya menginginkannya adalah pendekatan dari hati. Karena kalau sudah hatinya udah kebeli, mereka sudah tertarik, itu program apapun akan diikuti, ya. Apalagi hal-hal yang positif itu yang strategi tersebut yang sedang kami perjuangkan, dan alhamdulillah respon dari masyarakat itu sangat bagus, dari Karang Tarunanya juga alhamdulillah, dari semua itu mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan tujuan kita bisa mencapai tujuan yang tadi grand design yang menjadi keunggulan Sarijadi, warga sebelum ke Lembang bisa transit di sini dulu itu bisa tercapai, wisata lokal bisa tercapai, karena ini kami sudah mulai memetakan. Kemarin pada saat reses saya sampaikan hal-hal yang menjadi keunggulan Sarijadi dan ingin ada supaya daya dorong oleh pemerintah zamannya dan sebagainya, mudah-mudahan bisa diakomodir secepatnya, karena ini sangat disayangkan potensi yang sangat besar ini kalau dibiarkan begitu saja. Apalagi masyarakatnya sudah ada semangat itu karena kita lebih mengandalkan SDM-nya Pak, lebih mengandalkan SDM-nya, itu yang paling utama ya. Kalau dan kedepannya kemandirian sosial itu yang menjadi tujuan yang ingin kita raih. Tuh Panginten, punten ya Abi, kalau sudah dikasih kesempatan ngobrol itu menggebu. Gagalis lembur saya. Ya, jadi sangat luar biasa sekali ya apa yang diinformasikan oleh Ibu Lurah kita ya, Ibu dari Kelurahan Sarijadi, akan memberikan akan menggali potensi yang ada di Kelurahan Sarijadi ini yang katanya sangat memiliki potensi yang luar biasa, dan selama ini sedang berusaha untuk mewujudkannya menjadi pemberdayaan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat itu ya, seperti itu ya. Oke pemirsa, mungkin cukup sampai di sini Ibu ya Kang, bincang-bincang kita. Semoga apa yang kita informasikan
menjadikan sebuah manfaat untuk kita semua. Dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.